diedit. Sebentar Mbak, tak address-nya kok. Masih hilang. Baik, saya coba ya. Jadi ketika kemarin kita, baik saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, saya minta maaf karena Pak Wiwin juga tidak atau belum memberi kabar sampai detik terakhir tadi, kemudian saya mengajar di kelas yang lain.
Kebetulan hari ini ada 2, sebentar lagi juga ada lagi. Saya akan mencoba melihat ketika kita harus bicara tentang manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen, SIM, yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari 2 hal. Yaitu yang pertama, kita harus mau tidak mau terlibat dan masuk dalam apa yang disebut dengan Internet of Things. Ya. Semuanya nanti akan terlibat dengan internet. Yang kedua, mau tidak mau ketika kita bicara manajemen informasi sistem atau sistem informasi manajemen yang berkaitan dengan organisasi, maka yang muncul secara teoritik dalam budaya organisasi adalah apa yang disebut dengan co-working space. Ya. Yang pertama bicara internet. Kita percaya Internet of Things. Hampir tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dilacak dengan internet. Hampir tidak ada informasi yang tidak bisa diakses dengan internet. Yang kemudian secara teoritik Anda sedang memasuki apa yang disebut dengan big data. Data besar. Kalau Anda percaya, Anda kalau punya akses ke CIA, itu Pujo Suharto sedang apa, Arta sedang apa, Adinda sedang apa. Atau ada teman kita yang sedang BAB pun kelihatan. Ya, kelihatan. Tadi malam saya melihat film luar biasa dengan menggunakan digital, yang film paling baru tentang artificial intelligence. Baru, film itu baru di Indovision, kemudian di apa? Apa itu? Warner Bros. Si film ini mengatakan bahwa semua informasi personal, bentar saya ganti kacamata dulu ya, ini ada. Semua informasi personal itu bisa dilacak lewat internet. Sehingga ketika kita dalam waktu misalnya 1 jam internet kita meninggal atau kita shutdown, mati, gitu, maka ada yang menggambarkan bahwa kita kembali pada zaman batu. Semua informasi kemudian menjadi manual. Manual dalam arti bukan manual apa diketik loh ya. Manual dalam arti informasi itu menjadi mouth to mouth, dari mulut ke mulut. Kalau saya harus menginformasikan bahwa saya tidak ada kuliah pada hari ini pada Anda dengan mulut ke mulut, saya yakin itu tidak akan bisa dilakukan. Seyakin-yakinnya. Karena menjadi tidak rasional ketika seperti itu kita minta bantuan pada Gusti Allah. Gusti Allah akan membantu pasti yang rasional, yang masuk akal. Misalnya saya berdoa, ya Allah berilah aku uang 100 triliun, yuk mesti Tuhan itu akan ketawa-ketawa gitu. Kata-kata itu, pujo itu gila itu, minta uang 100 triliun, gitu. Dia kan komunikasi dengan malaikat. Yang enggak berani marah, dia itu hanya pada 2. Dia nggak akan berani marah pada Luhut sama Jokowi, nggak akan berani dah. Tapi yang lain dilabrak, dimarah. Karena selalu berkutat dengan teknologi, mulai mahasiswa dia mahasiswa arsitek. Dengan teknologi. Sama dengan anak saya yang selalu dengan teknologi, menyapa bapaknya satu hari
2 kali itu sudah hebat. Paling kalau 2 kali terjadi, biasanya cuma 1 kali sehari. Pertama mau berangkat kantor, itu assalamualaikum, pamit Bapak, udah itu aja. Udah. Setelah itu berkutat dengan ruangan sendiri, ruangannya sendiri itu diberikanlah staff only. Bapaknya nggak boleh masuk. Loh, itu rumahnya itu yang bangun saya. Nggak boleh masuk. Kalau bapaknya masuk, bapak masuk ngapain? Mau ngapa? Kalau dia sudah pulang kantor. Kemudian dikunci. Kalau kuncinya istrinya tahu, saya tanya, saya mau masuk. Kemudian, itu kalau ada barang yang berubah di kamar kerjanya dia tahu. Siapa tadi yang masuk? Istrinya bilang, Bapak. Ya didatangin ke bapaknya rumah utara. Kan rumahnya gandeng gitu. Itu tanya, Bapak tadi masuk ngapain? Coba bayangkan itu. Saya didik dulu nggak kayak gitu loh. Tapi yang terjadi ketika dia kerja dengan apa yang saya katakan Internet of Things, yang kemudian yang kedua, ya, co-working space. Dia bekerja tidak pada ruang yang nyata. Dia bekerja pada ruang yang virtual. Dia bekerja dalam virtual space, dalam ruang yang maya. Yang dihadapi adalah layar. Ya, dengan angkasa luar sana. Bukan yang dihadapi adalah manusia yang sehingga terjadi interaksi. Bukan. Kalau Anda di manajemen tingkat atas besok, itu Anda tidak perlu berkomunikasi dengan staf. Saya minta data, selesai. Datanya kasih, selesai, tidak ada. Gimana ini datanya, gimana, apakah datanya valid? Enggak. Ketika kita bicara Internet of Things, kemudian kita bicara pada virtual space, co-work space, itu kita bekerja di ruang-ruang yang virtual, kita tidak tahu ruangnya itu mana. Saya tidak tahu Nabila ada di mana. Saya tidak tahu Siti Nur ada di mana. Di rumah? Enggak, belum tentu. Dia enggak di rumah, dia di space. Kita bekerja tidak pada ruang fisik, tetapi pada ruang maya. Inilah yang kemudian dalam manajemen informasi sistem, ketika kita bicara bekerja dalam ruang maya, maka ketika saya minta data Arta Rahmat nggak perlu datang ke saya. Arta, saya minta mahasiswa, informasi tentang mahasiswa. Oke Pak, tunggu sebentar. Nggak sampai 5 menit nyampe. Coba kalau Arta, saya minta data informasi mahasiswa. Iya Pak, saya datang ke Jogja besoknya. Ya kalau sampai, kalau bisnya mogok. Kalau keretanya kemudian nggak nyampe gitu. Ketika manajemen informasi sistem gitu kita bicara pada ruang maya dengan internet, maka segalanya kemudian mengubah interaksi yang tadinya face to face, yang dalam organisasi misalnya bisnis yang tadinya face to face, ada rapat pun sekarang pandemi itu rapat nggak perlu tatap muka, rapat pun pakai semuanya. Nah, ini yang kemudian sekali lagi dalam perspektif humanistik, sosiologi dan psikologi, it is not teknologis, maka kita sedang menghadapi apa yang dikatakan oleh Herbert Marcuse itu sebagai one-dimensional man. Dimensi kehidupan kita seakan-akan hanya satu dimensi, yaitu teknologis. Tidak ada lagi. Nggak penting lagi hari raya datang ke orang tua gitu, nggak penting lagi besok lagi kalau orang meninggal, nggak penting lagi datang ke kuburan, pakai Zoom aja. Dan itu sudah terjadi kan, sudah terjadi, betul-betul terjadi pemakaman saudara, keluarga, kerabat
itu pakai Zoom. Enggak perlu lagi datang takziah dan sebagainya. Enggak perlu. Uangnya dikirim pakai e-banking, enggak perlu ke bank, udah uang duka gitu. Enggak perlu harus datang dari kamar, dari WC, dari sampai tiduran. Arta bisa ngirim, Pak Pujo, mohon maaf, ini uang duka dari mahasiswa. Itu enggak usah kemudian pakai amplop, kayak pakai ini ditulisi uang duka, semoga diberikan kesabaran, ketabahan. Enggak, sudah. Cukup nomor rekening cicik, nggak sampai detikan itu selesai. Udah. Terus apa yang ada di benak pikiran kita? Sudahlah, besok lupa. Udah. Kalau dulu sebelum ada teknologi, ada yang meninggal 7 hari itu ngumpul, makan bersama, menghibur diri dan sebagainya. Sekarang nggak ada, begitu meninggal dikubur pakai Zoom itu, habis itu dimatikan itu, ambil laptop, kemudian cari lagi film atau apa. Nggak tahu kalau bapaknya meninggal, kalau Pak Le-nya meninggal, itu nggak ada, udah. Dikir pun sekarang juga pakai Zoom. Ya kan? Iya. Itu yang kemudian yang membuat manajemen informasi sistem yang pada titik terakhir yang saya katakan pada Mas Win, besok disinggung tentang artificial intelligence. Nah, pertanyaan besar, apakah kehidupan kita di masa yang akan datang di zaman 5.0 akan diambil alih oleh robot? Itu pertanyaan besar. Kalau itu yang terjadi, maka ke depan seperti dikatakan banyak artikel, maka tenaga kerja akan banyak sekali hilang, tetapi muncul varian tenaga kerja baru, yaitu mereka yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Dan disitulah kemudian betul-betul 5.0, tidak 4.0, tapi sudah 5.0. Nah, persoalannya, jika besok robot itu cantik, apakah Arta akan pacaran dengan robot? Jangan ketawa, Olisa, jangan ketawa yang lain. Itu sudah ada. Pasti nggak percaya kalau saya bicara. Anda semester berapa? 5, Bapak. 5, Bapak. 5, udah besar ya. Udah, saya anggap Anda sudah besar. Saya punya pastor, saya punya teman pastor, ya. Di kamarnya itu punya robot yang luar biasa, seperti perempuan persis, harganya amat sangat mahal. Kalau dia bersetubuh ya dengan robot itu, jangan dikira robot keras, enggak. Ya punya daging, ya punya empuk pokoknya. Saya enggak tahu. Kalau olahragawan perempuan kan enggak empuk jadinya itu. Ini benar terjadi. Apakah Arta akan seperti itu? Enggak punya pacar, enggak, udahlah aku beli robot aja lah kaya gitu. Apakah Ricky Abdurrahman itu, Abdurrahim itu, gitu, ya, sama. Atau Anda berpikir, jangan-jangan Pak Bujo juga seperti itu kan. Ya, suatu saat Anda pergi ke Singapura ya, Anda pergi ke Singapura, ke Orchard Road, gitu. Anda ke Orchard Road namanya, di sana ada yang disebut dengan sex shop. Kayak Anda pernah lihat film Violet belum? Lama. Belum, Bapak. Ya mau cerita apa kalau Anda belum nonton film Violet? Ceritanya Violet itu adalah yaitu robot dengan artificial intelligence yang luar biasa, persis manusia, nggak ada bedanya dengan, tapi itu robot. Kalau cyborg,
Anda sudah nonton film Cyborg yang terakhir. Cyborg yang terakhir, bukan yang kuno, bukan yang Van Damme. Yang Van Damme sudah tua diganti. Ada Cyborg, itu sama persis. Anda lihat film ini enggak? Apa? Yang Arnold Schwarzenegger itu apa? Terminator, Pak. Ya, Terminator itu. Coba yang perempuan itu. Yang bisa kayak beralih-alih. Itu apa ada? Ada. Itu sudah ada orang-orang NASA itu yang tahunan di luar angkasa sana. Ya, hubungan seksnya ya dengan mereka kayak gitu. Gitu. Anda nanti boleh buku itu bukunya Christensen ya, bukunya Christensen, Clayton Christensen, itu bukunya itu bicara tentang itu dengan judul kalau tidak salah inovator dilema, bukunya kalau tidak salah inovator dilema, gitu ya, atau disruption era. Ada 2 buku itu. Clayton Christensen dari Harvard itu menceritakan bagaimana nanti kalau kita pada apa yang disebut dengan artificial intelligence menjadi dilema, karena yang satu kita manusia tapi hilang kemanusiaannya, sehingga mungkin Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab itu nanti diganti. Tapi Anda nggak merekam saya kan? Kalau merekam Anda kemudian Anda masukkan ke Polres kan saya ditangkap gitu. Ya kalau besok artificial intelligence sekarang aja kemanusiaan yang adil dan beradab masih ada enggak itu untuk anak-anak muda? Untuk yang tua aja sudah mau hilang kok. Anak saya dulu, teman anak saya yang pulang dari Amerika juga ketika ditanya Pancasila ada berapa? Nggak tahu. Sampai sekarang. Kalaupun tahu dia, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, etc., etc., etc. Dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi, ketika nanti saya bicara tentang artificial intelligence dengan manajemen informasi sistem dan dampaknya, ya, itu baru pada sisi aspek psikologis dan sosiologis, belum pada aspek kriminalitas atau crime effect. Anda boleh baca banyak, baca buku tentang cybercrime. Ya, cybercrime. Kalau nggak punya, saya kasih Anda. Fotokan, tapi harus dibaca ringkasannya, kasihkan ke saya kalau mau bahasa Inggris. Jangan ketawa-ketawa, Rahmat gitu. Jadi kita pada cybercrime itu seperti apa? Tadi saya hanya sedang bicara pada sosiologi psikologis, efeknya nggak karuan. Felix ada nggak ini? Risa ada nggak? Ronald Robertino ada nggak? Atau sedang main bola ini Ronald Robertino? Ada, Pak. Oh ada. Ya, saya kira sedang main bola kamu. Ronald. Kemudian Ahmad Izul Fadri ada nggak? Cindy ada nggak? Septian ada nggak? Ada, Pak. Fahri ada nggak? Ada, Pak. Fotonya dong. Saya pagi-pagi aja udah tampil dengan baju foto yang bersih kok. Ya. Oke, jadi ketika kita bicara kembali lagi, yang belum respon Galei Risa. Ada lagi nanti Galileo. Ada ya Galei? Ada, Bapak. Ah, sip lah Galei, bagus. Ada Sinta Ratna Dewi. Oke, kalau Anda tidak bisa orangnya karena Zoom Anda, itu Zoom lagi-lagi, Zoom Anda. Baik, kita kembali lagi ketika pada kita Internet of Things, lalu kita bekerja pada
tiada ruang. Ya, kita bekerja co-working space. Maka besok di dalam manajemen informasi sistem, lalu lintas sistem, lalu lintas informasi akan menjadi begitu crowded. Dan apa implikasi ekonomiknya, dari sisi ekonomiknya. Muhammad Roni, Santuri. Santui atau Santuri? Santui itu tahu nggak? Santui. Wih, santui sekali itu Muhammad Roni. Itu kuliahnya santui. Gitu. Ini Santuri ya, bukan Santui ya. Bukan, Pak. Anda tahu Santui kan? Ron? Enggak, Pak. Masa nggak tahu? Wah, anak milenial nggak tahu Santui. Santui. Apa itu? Kan ada lebih. Ih, baper. Ini kan ada santui segala tuh. Bahasa-bahasa gaul. Masa nggak tahu anak milenial? Oh, ngalah orang kolonial aja saya ngikuti. Santui itu santai kalau nggak salah ya. Santai banget gitu. Santai gitu. Santai banget gitu. Tahu nggak Anda, Roni, apa yang terjadi ketika tadi saya katakan, saya hampir lupa malahan, otak orang tua muda lupa. Ketika kita co-working space, lalu kita kemudian berkembang menjadi bagus, dan informasi itu kemudian di luar angkasa sana. Kalau Anda lihat filmnya tadi malam juga, filmnya Spectra, atau tadi malam itu saya lihat film Skynet, itu di luar angkasa itu kayak yang digambar benang itu. Nah, saya mau tanya pada Roni, ketika itu terjadi, informasi itu begitu abundant itu melimpah ruah, kemudian berseliweran, apa yang terjadi? Secara economically. Mungkin kacau ya, Pak ya, karena secara ekonomi kok kacau, secara ekonomi ya nggak kacau. Yang kacau itu secara sosiologis, secara psikologis, secara politik itu kacau. Apalagi kalau belum mandi ya lebih kacau lagi itu, Ron. Apa Ron? Secara ekonomi apa Ron? Nela Kandirianto. Anda tahu nggak Nela? Ya Bapak, bagaimana? Wah, bagaimana? Ya baik-baik aja ya. Bagaimana Bapak? Baik-baik aja gitu ya, Nela ya. Gini, jadi kita ketika harus bicara Internet of Things dalam informasi sistem atau manajemen informasi sistem, lalu kita bekerja pada co-working space, ya, itu semuanya kemudian dari sana, karena kita co-working space for everyone in the world, co-working space, ya, yang terjadi, what happened? Yang terjadi adalah berseliweran informasi yang bukan hanya jutaan, tapi misalnya bukan hanya triliunan informasi, tetapi menjadi mega triliun, istilahnya apa itu hutangnya siapa itu, yang kemudian masuk yang ranah big data. Lalu secara ekonomik apa dampaknya? Nela, kan sosiologi sudah, psikologi sudah. Nah, sekarang ekonomik. Coba apa? Secara politik nanti apa? Mutiara tahu nggak? Tiara Rohmi, paham nggak? Iya Pak. Ya, dari sisi ekonomi gimana kalau ada bertebaran informasi tadi? Ketika kita bicara Internet of Things, hampir for everyone use internet and for everyone work in co-working space. Kemudian what happen? Yang terjadi adalah big data informasi.
Terus apa yang terjadi kalau dari sisi ekonomi itu? Menurut saya itu peluang usaha internasional itu semakin terbuka secara lebar, Pak. Jadi nanti Lebar maksudnya berapa meter? bisa menjangkau. Lah, lebarnya berapa meter? Itu kan Anda lebar, terbuka lebar, lebarnya berapa meter? Maksudnya itu bisa menjangkau pasar dari negara lain begitu, Pak. Oh, ya, itu kan secara teknologis ya, ada diseminasi teknologi yang menyebar sampai ke remote area atau daerah-daerah terpencil. It's okay. Itu dari teknologi. Maksud saya dari ekonomi. Saya lihat di halaman sebelumnya. Coba, Yayang, halo Yayang. Iya, Pak. Iya, apa ekonomi dari tadi yang saya sebutkan. Jangan bertanya lagi apa pertanyaannya, gitu ya. Iya. Jadi kalau dari segi ekonomi menurut saya dengan banyaknya informasi itu bisa saja menjadi kayak apa ya? Hmm, memberikan banyak informasi bagi industri atau perusahaan Iya, gitu. itu jelas. Maksudnya implikasi ekonomiknya tadi dari sisi ekonomi. Terakhir, saya ingin Mbak Inge. Inge, wajahnya mana Inge? Agak naik Inge. Agak naik, terus naik, terus naik, terus. Meja, terus naik, terus. Naik, jangan diumpetin itu. Itu anugerah dari Gusti Allah, jangan disembunyikan. Itu disyukuri dengan tampilan yang lebih baik. Ayo, Inge, coba naikkan kursinya. Nah, gitu. Jangan hanya batuk di atas saja, hijabnya segitiga. Nanti saya gambar nanti ya. Silakan Inge. Ini gimana ini? Ini saya, ayo. Gini ya. Tolong di listen carefully ya. Tolong dengerin baik-baik. Ketika kita harus dan semua orang terlibat dalam konteks Internet of Things dan semua orang pakai internet, yang kemudian dengan internet itu muncul apa yang disebutkan co-working space, kita bekerja pada ruang-ruang yang tidak beruang, gitu ya. Di ruang yang tidak beruang itu adalah virtual itu. Kemudian di sana muncul informasi yang luar biasa karena semua orang menggunakan internet, karena semua orang bekerja di dalam co-working space, itu informasi yang muncul adalah big data. Apa secara ekonomi? Yang pertama adalah munculnya perdagangan data informasi, munculnya perdagangan data pribadi. Data Anda kan bisa dijual. Ya kan? Kalau Anda ke Tokopedia, Shopee, lalu ke mana lagi, Lazada dan sebagainya, Anda kan harus pakai data. Benar nggak? Ya kan? Data Anda. Kemudian ketika Anda pakai Peduli Lindungi, kemudian semua data di-hack, apakah data itu diberikan cuma-cuma katanya? Informasi itu. Dijual kan? Dijual. Itu yang pertama dari sisi ekonomi, tetapi itu adalah yang disebut dengan black economic atau street economic. Ya, atau shadow economics. Anda tidak diajarkan di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti. Tidak akan pernah diajarkan itu. Nanti ada shadow economics. Jadi ada trading. Ya, ada perdagangan tentang informasi. Ya, di mana-mana pasti akan diperdagangkan. Orang itu diperdagangkan dengan informasi, tidak dengan orangnya. Kalau tidak tanya apa si Arta boleh tanya apa siapa itu Vanessa Engel, tahu Vanessa Arta?
Yang di Surabaya itu siapa? Oh, nggak tahu. Saya nggak tahu. Vanessa Angel itu yang harganya 80 juta itu loh. Oh, tahu Bapak. Ya, ini gimana ini kok? Nganu istilahnya lemot. Lupa namanya Bapak. Ya, ya ada kan? Itu coba bayangkan itu. Dulu waktu pertama antara Noah dengan Luna Maya itu harganya YouTube itu mahal itu. Itu semua informasi itu. Sehingga semua informasi pasti ada nilainya nanti. Tidak sekedar untuk namanya Atta dikasihkan. KTP-nya itu ada harganya. Itu yang disebut dengan perdagangan informasi. Yang kedua, ya, yang menguasai teknologi maka dia akan menguasai ekonomi. Cina, Amerika udah kedodoran karena Cina teknologinya sudah lebih maju. Aslinya semua itu yang berkaitan dengan virtual itu dari Amerika, dari San Francisco, dari Lembah Valley atau Silicon Valley. Kemudian berkembang dan melampaui Silicon Valley yang ada di Guangzhou. Kemudian berkembang ke Taiwan. Segitiga Amerika, Taiwan, Cina itulah yang sekarang menguasai ekonomi. Tidak Jepang, tidak Eropa. Karena dia punya kemajuan teknologi luar biasa sehingga menguasai ekonomi. Dan karena itu secara ekonomi kita tidak akan pernah maju. Jangan, saya tidak pesimis, tidak, tapi realistis ya. Kalau di pidato-pidato para negarawan, para politisian, ya para petinggi negeri ini, kita negara besar. Ya besar apanya? Buat jarum aja nggak bisa kok. Buat kancing baju aja nggak bisa kok. Pisang aja kita masih import pisang Pride itu di pinggir jalan, bukan pisang Ambon yang dijual. Pisang Ambon dijual hanya di Lumajang itu. Di pinggir jalan, yang lain nggak ada itu. Yang ada di pinggir jalan itu pisang yang kuning-kuning itu loh. Sun Pride itu. Apel yang dijual itu bukan yang dari Batu atau Malang itu, nggak ada. Yang dijual merah-merah itu dari Cina, dari Amerika. Semuanya. Bahkan semuanya ada sebagian pakai bangkok. Ada ayam bangkok, ada jeruk bangkok, ada jambu bangkok, ada sirsat bangkok, macam-macam itu dari Thailand. Semuanya Bangkok. Sehingga secara ekonomi kita untuk mengejar mereka itu kayak utopis. Utopis itu kayak khayalan. Kalau pidato itu hanya untuk menteramkan saja. Tapi realitisnya kita enggak. Kita sudah tersalib dengan Vietnam. Karena penguasaan teknologi Vietnam dalam 10 tahun terakhir kita sudah melampaui kita. Yang menjadi teknologi yang menguasai ekonomi, ekonomi menguasai teknologi, India sama-sama merdekanya, sana 47 kita 45, India, ya, Sahrukan itu, Nehi itu, sekarang sudah membuat nuklir. Mereka sudah pergi ke bulan, kita masih berbulan-bulanan.